Selanjutnya, kita masuk pada bagian dilatasi atau perkalian. Jadi, dilatasi ini merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dengan kata lain, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran. Nah, mengubah ukuran itu baik dengan memperkecil ukurannya maupun memperbesar ukurannya, anak-anak. Nah, tetapi catatannya di sini tidak mengubah bentuk bendanya. Jadi, hanya memperbesar maupun memperkecil. Seperti kalau kita menggunakan mikroskop ya, untuk mengamati benda-benda ataupun jasad renik yang kecil-kecil sekali itu. Oke, nah kemudian di sini ada yang namanya faktor skala. Jadi dilatasi itu ditentukan oleh dua hal, yaitu pusat dilatasinya dan juga faktor skalanya. Nah, kemudian di sini sifat-sifat dilatasi untuk faktor skala K-nya ya. Jadi ketika kita punya K-nya itu lebih besar dari 1, berarti bendanya itu diperbesar dan searah dengan pusat dilatasinya. Kemudian ketika kita punya K-nya itu terletak di antara 0 dan 1, maka bendanya itu kita ternyata diperkecil dan searah terhadap pusat dilatasinya. Kemudian ketika kita punya K-nya terletak di antara negatif 1 dan 0, maka bangunnya itu diperkecil ya, dan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasinya. Nah, kemudian ketika kita punya K-nya itu lebih kecil daripada negatif 1, berarti kecil sekali ya K-nya, maka bangun tersebut akan diperbesar dan letaknya adalah berlawanan arah terhadap pusat dilatasi, oke? Nah, ini untuk catatan pentingnya aja sih. Oke, nah kemudian lanjut. Pada bagian dilatasi terhadap titik pusat O yaitu 0,0. Oke, nah di sini kita punya gambarnya ya. Kita punya titik pusat O di sini, kemudian kita punya titik A-nya di sini. Nah, titik A ini kita dilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K. Nah, ternyata bayangannya ada di sini anak-anak. Jadi dia diperbesar ke sini. Kalau diperkecil pun bisa, berarti A aksennya ada di sebelah sini, gitu. Apabila kita tuliskan dalam bentuk matematisnya ya, notasinya seperti ini anak-anak. Jadi, di sini yang membedakan antara rotasi dan dilatasi itu tulisan R dan juga D-nya di sini ya. Oke, nah kemudian dengan menggunakan matriks, kita peroleh X aksen dan juga Y aksennya, itu kita punya K, 0, 0K, ini adalah matriksnya ya, kemudian kita kali dengan titik yang kita punya, yaitu X dan Y. Coba kita dengan menggunakan contohnya saja langsung. Nah, misalnya, kita punya seperti ini. Tentukan hasil dilatasi titik A dengan koordinat negatif 1,3 dengan faktor skalanya adalah negatif 2 terhadap titik pusat O 0,0. Nah, dengan menggunakan rumusnya tadi ya, kita peroleh K-nya kan negatif 2, kemudian O-nya ada 0,0, kemudian A-nya adalah negatif 1,3. X-nya berarti negatif 1, Y-nya 3 ya. Nah, kita substitusikan semua, dan kita hitung. Hasil akhirnya adalah X aksen adalah 2 dan Y aksennya adalah negatif 6. Nah, jadi hasil dilatasi titik A adalah A aksen dengan koordinat 2, negatif 6. Dengan menggunakan GeoGebra, coba ya kita gambarkan dulu titiknya, yaitu titik A dengan koordinat negatif 1,3. Ada di sini ya. Oke, kita klik move agar tidak interupsi. Nah, kita klik kanan, setting, kemudian show labelnya adalah name and value, bagian name-nya tetap A ya. Nah, kita punya seperti ini ya. Nah, kemudian kita gambarkan lagi titik pusatnya, yaitu titik 0,0 di sini. Nah, kita beri nama. Klik kanan, setting, name and value ya, show labelnya. Kemudian name-nya kita ubah menjadi O. Oke, nah kita punya kondisi dari soal kita seperti ini. Kemudian kita akan dilatasikan titik A terhadap titik O ini. Berarti kita klik bagian ini. Kemudian klik delete from point. Oke, berarti kita klik titik A dulu, kemudian titik O. Nah, faktor skalanya berapa anak-anak?
negatif 2 ya. Kita klik OK. Nah, bentar. Oke, nah ternyata kita peroleh di mana nih titiknya? 2, negatif 6. Oh, ada di sini ya. Ternyata A aksennya adalah 2, negatif 6. Nah, seperti ini. Ternyata sama ya. Oke. Kemudian di sini, nah ini adalah hasil GeoGebra untuk yang ada di handout ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu dilatasi terhadap titik pusat P, koordinatnya adalah M, N ya. Nah, di sini kita punya titik pusatnya adalah P, ada di sini. Koordinatnya M, N. Kemudian titik A, koordinatnya X, Y ya di sini. Kemudian dilatasikan dengan faktor skala K, sehingga kita peroleh A aksennya ada di X aksen, Y aksen. Nah, secara matematis notasinya seperti ini dan dengan menggunakan matriks kita peroleh seperti ini ya bentuknya. Nah, kemudian contoh saja yaitu tentukan hasil dilatasi titik B dengan koordinat 1, negatif 5 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat P dengan koordinat 2, negatif 2. Nah, kita masukkan pada rumus yang sudah kita punya. Nah, kita punya X-nya adalah 1, Y-nya negatif 5, kemudian K-nya adalah 3, dan P-nya adalah dengan koordinat 2, negatif 2. Di sini M-nya adalah 2 dan N-nya adalah negatif 2. Nah, kemudian dengan perhitungan matematis, nah ingat ya di sini kita ada perkalian dan juga penjumlahan. Jadi yang harus didahulukan adalah perkaliannya dulu, baru nanti dijumlahkan hasilnya. Ya kan? Ini diselesaikan dulu perkaliannya. Nah, kita peroleh ini. Kemudian ada penjumlahan. Nah, barulah kita jumlahkan hasilnya. Sehingga kita peroleh X aksennya adalah negatif 1 dan Y aksennya adalah negatif 11. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi hasil dilatasi titik B adalah B aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 11. Dengan menggunakan GeoGebra, coba kita cek ya. Kita buatkan dulu titiknya, yaitu titik B, koordinatnya 1, negatif 5 ada di sini. Oke, kita ubah dulu untuk namanya. Klik kanan, setting, kemudian show labelnya name and value, bagian name-nya kita ubah menjadi titik B, kemudian kita peroleh seperti ini ya. Kita buat lagi titik, yaitu titik P, yaitu titik pusatnya ya, 2, negatif 2 ada di sini. Nah, kemudian kita ubah dulu namanya. Klik kanan, setting, kemudian show labelnya, name and value, bagian name-nya adalah titik P. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian akan kita dilatasikan anak-anak. Klik bagian ini, kemudian delete from point. Klik ini ya. Nah, kita klik dulu titik B-nya, kemudian baru titik P-nya. Dengan faktor skala 3. Klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Sebentar, kita geser dulu. Ini, oke. Nah, kita peroleh hasilnya adalah negatif 1,11. Nah, ini dia. Hasilnya adalah B aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 11. Di sini juga ada. Nah, ternyata sama ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian, untuk tampilan GeoGebra pada handout-nya, seperti ini ya. Sudah Ibu berikan tandanya untuk mempermudah kalian dalam memahami. Kita lanjutkan, yaitu pada bagian yang keempat adalah komposisi dilatasi terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kita punya titik pusatnya 0,0 ada di sini. Kemudian titik A, kemudian kita dilatasikan dulu terhadap titik O ini. Kemudian kita peroleh bayangannya adalah A aksen. Kemudian dari A aksen ini kita dilatasikan lagi anak-anak terhadap titik O. Nah, kita peroleh hasilnya adalah A double aksen. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada dua faktor skala, yaitu yang pertama adalah K1 dan yang kedua adalah K2. Dengan titik pusatnya sama, yaitu titik 0,0 ya. Nah, sehingga dalam bentuk matematisnya seperti ini, dan untuk matriksnya kita punya seperti ini.
Nah, yang membedakan antara komposisi dan yang bukan, tadi kalau yang bukan itu kan hanya K aja kan di sini, bukan K1, K2. Nah, kalau untuk komposisi karena ada dua faktor skala, maka kedua faktor skala itu kita kalikan. K1 kali K2. Kemudian coba kita gunakan rumus matriksnya ini untuk contoh soal ya. Nah, misalnya di sini kita punya tentukan hasil komposisi dilatasi titik C dengan koordinat 1, -3 dengan faktor skala 4. Dilanjutkan dengan faktor skala negatif setengah ya terhadap titik pusat O yaitu 0,0. Nah, sehingga berdasarkan persamaan matriks yang kita peroleh ini ya, nah kita tuliskan sini, kemudian kita substitusikan untuk masing-masing X, kemudian Y-nya, kemudian K1, dan juga K2-nya, oke? Nah, kemudian setelah kita lakukan perhitungan, kita peroleh ternyata hasil X double aksennya adalah negatif 2 dan Y double aksennya adalah 6. Jadi, hasil komposisi dilatasi titik C adalah C double aksen dengan koordinat negatif 2,6. Oke, kemudian kita coba ya dengan menggunakan GeoGebra. Kita punya titik C, koordinatnya adalah 1, -3. Ada di sini ya. Nah, kemudian kita klik kanan, bagian setting, show labelnya, klik name and value. Name-nya kita ubah jadi C. Nah, kemudian kita peroleh seperti ini ya. Nah, selain itu kita juga perlu menambahkan titik pusatnya, yaitu titik O ya. Nah, kemudian di sini kita ganti dulu, namanya adalah titik O. Nah, show labelnya name and value, kemudian titik O ya. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian kita akan dilatasikan titik C terhadap titik O dulu. Kita klik ini, kemudian delete from point. Titik C, kemudian titik O-nya. Dengan faktor skalanya adalah 4. Oke. Kemudian, bentar, kita geser. 4, -12. Ada di 4, -12. Nah, ini adalah C aksennya. Kemudian kita akan mencari C double aksen kan? Nah, berarti kita perkecil dulu ya. Nah, terkelihatan. Kemudian kita dilatasikan kembali. Kita klik delete from point. Nah, kita klik bagian ini ya. Nah, kemudian titik C aksen kita dilatasikan terhadap titik O ini. Dengan faktor skala negatif 1/2. Oke. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah negatif 2,6. Nah, disinilah C double aksen kita adalah negatif 2,6. Nah, ternyata benar ya, ternyata sama hasilnya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk tampilan dari hasil GeoGebra pada handout. Oke. Kemudian yang kelima adalah komposisi dilatasi terhadap titik pusat P, yaitu M, N ya. Nah, di sini kita punya titik P, bukan titik 0,0 lagi ya, komposisinya sekarang. Nah, kita punya titik P ada di sini, kemudian titik A kita ada di sini. Kemudian, dilatasikan dulu terhadap titik P. Nah, hasilnya adalah A aksen, ada di sini ya. Nah, dari A aksen ini kita dilatasikan terhadap titik P. Kita peroleh A double aksen. Nah, seperti itu ya. Ingat ya bahwa di sini untuk komposisi kita memiliki dua faktor skala, yaitu K1 dan juga K2. Oke? Nah, kemudian untuk notasi secara matematisnya seperti ini, dan juga untuk matriksnya bentuknya seperti ini ya. Sama seperti tadi. Oke, kita langsung saja pada contohnya. Nah, misalnya nih, kita punya tentukan hasil komposisi dilatasi titik D dengan koordinat negatif 2,1 dengan faktor skala 2 dilanjutkan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat P koordinatnya 1,2. Bagaimana caranya? Nah, dengan menggunakan tadi rumusnya ya.
rumusnya ini. Nah, kita peroleh. Kita masukkan ya. K1 kita adalah 2, K2-nya negatif 2. Untuk M-nya 1, N-nya 2, dan X-nya negatif 2 dan Y-nya 1. Sehingga kita peroleh. Ternyata X double aksennya adalah 13 dan Y double aksennya adalah 6. Sehingga jadi hasil komposisi dilatasi titik D adalah D double aksen dengan koordinat 13,6. Seperti ini, oke? Lalu bagaimana ya caranya menggunakan GeoGebra? Apakah sama atau tidak nih? Mari kita coba ya. Satu-satu dulu. Oke, sekarang kita punya titik negatif 2,1. Ada di mana? Ada di sini ya. Nah, kemudian kita klik kanan, setting, yaitu show labelnya name and value. Name-nya diubah jadi D. Kemudian titik pusatnya adalah 1,2. Kita buat dulu titik pusatnya 1,2 ada di sini. Kemudian kita ubah namanya, klik kanan setting, show labelnya, name and value, name-nya diubah menjadi titik P. Oke, nah kita peroleh seperti ini ya. Kemudian kita dilatasikan anak-anak. Nah, kita klik bagian ini ya. Nah, kemudian klik bagian delete from point. Nah, titik D-nya dulu, kemudian baru titik P. Faktor skalanya berapa? 2. Oke. Nah, ternyata kita punya D aksennya di sini. Nah, kemudian kita dilatasikan lagi. Kita klik titik D aksen, kemudian titik P. Masukkan faktor skalanya negatif 2. Oke, nah, sebentar. Kita geser dulu. Nah, akhirnya kita peroleh 13,6. Ada di mana ya? Nah, di sini ternyata. Titik hasil komposisi dilatasi titik D kita adalah D double aksen, koordinatnya 13,6. Ternyata sama ya. Nah, di sini biasanya kita bisa langsung membacanya. Tanpa harus menggeser-geser koordinat kartesius yang kita punya pada GeoGebra ya. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian untuk tampilan hasil GeoGebra-nya di handout seperti ini. Kemudian yang keenam adalah dilatasi kurva. Nah, anak-anak, kurva yang dimaksud di sini adalah kurva yang berbentuk lingkaran. Sebenarnya ada banyak sih macam-macam jenis kurva, tapi untuk dilatasi kita fokusnya membahas tentang lingkaran saja. Nah, untuk langkah-langkah secara tertulisnya, untuk menentukan bagaimana ya cara menentukan hasil dilatasi kurva, itu ada di sini ya. Nanti bisa dibaca mungkin. Nah, kemudian kita langsung pada praktek saja. Nah, contohnya, misalnya kita punya lingkaran L dengan persamaannya adalah X min 2 dikuadratkan ditambah dengan Y plus 1 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, lingkaran tersebut kita dilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat O yaitu 0,0. Kita diminta untuk menentukan persamaan hasil dilatasi lingkaran tersebut ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita misalkan dulu, misalnya kita ambil titik X, Y ya. Nah, terletak pada lingkaran L. Kemudian, hasil dilatasi titik X, Y tersebut dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat O, kita punya rumusnya seperti ini kan ya. Kita punya titik, kemudian kita dilatasikan terhadap titik pusat 0,0. Kita punya rumusnya seperti ini kan. Nah, kita masukkan saja. Kita punya K-nya adalah 2, sedangkan X dan Y-nya masih berupa variabel ya. Nah, sehingga kita punya X aksennya adalah 2X dan Y aksennya adalah 2Y ya. Nah, kemudian kita bawa ke arah X. Nah, X-nya itu, maka kita peroleh X sama dengan 1/2 X aksen. Kemudian Y-nya kita peroleh yaitu 1/2 Y aksen. Kemudian kita sudah memperoleh bentuk X dan Y ini. Kemudian kita masukkan saja ke dalam persamaan lingkaran L yang kita punya tadi ya. Nah, sehingga kita peroleh bagaimana ya? Nah, bagian X-nya kita ubah menjadi 1/2 X aksen. Kemudian Y-nya kita ubah menjadi 1/2 Y aksen. Nah, kemudian di sini untuk mempermudahnya, Ibu buat
2 itu sebagai 4/2, kemudian 1 diubah menjadi 2/2. Jadi nanti setengahnya itu keluar. Oke. Nah, di sini kan artinya sama dengan setengah kuadrat dikali dengan X aksen dikurangi 4 kuadrat kan? Nah, di sini. Nah, jadi setengahnya kita kuadratkan dulu, jadi 1/4. Kemudian kita kali sama X aksen dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah dengan sama halnya ini juga sama, yaitu kita punya 1/4, kita kali dengan Y aksen ditambah dengan 2, kita kuadratkan. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan 4 semua. Sehingga ini kita kali 4, kan habis ya, 4-nya yang di bawah ini. Jadi kita hanya punya X aksen min 4, kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan Y aksen plus 2 dikuadratkan sama dengan 4 kali 4 adalah 16. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah kita peroleh seperti ini ya hasilnya. Nah, maka bentuk X aksen dan Y aksennya kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya, yaitu sebagai X dan juga Y biasa. Nah, jadi persamaan hasil dilatasi lingkaran L adalah X min 4 dikuadratkan ditambah dengan Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 16. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan GeoGebra? Oke, kita bentuk dulu. Bentuk gambar lingkarannya, kita copy dan kita paste di sini. Nah, kita peroleh lingkaran yang kita punya adalah ini ya. Coba kita beri warna apa ya? Biru ya. Oke, nah kita peroleh seperti ini. Kemudian kita gambar dulu titik pusat lingkarannya tadi, titik O 0,0. Ada di sini ya. Oke, kita ubah namanya dulu. Klik kanan, setting, name and value ya. Di sini show labelnya, kemudian bagian name-nya titik O. Oke, sudah kita peroleh. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita dilatasikan anak-anak. Kita klik bagian ini, kemudian klik delete from point. Nah, kita punya klik lingkarannya dulu, kemudian klik bagian titiknya. Nah, kita dilatasikan terhadap berapa tadi anak-anak? Dilatasikannya terhadap 2 ya faktor skalanya. Oke, kita peroleh ini hasilnya. Sebentar, kita geser. Nah, bagian bayangannya ini kita klik kanan, kemudian pada bagian equation bentuk umum seperti ini, kita klik ya, agar kita lihat bagaimana tampilan persamaan lingkaran yang kita peroleh. Nah, ternyata benar ya hasilnya seperti ini. X min 4 dikuadratkan, ditambah Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 16. Oke, seperti itu. Kemudian, berikut ini adalah untuk tampilan hasil GeoGebra tadi ya. Nah, ini tampilan untuk di handout kita. Kemudian, nah jangan lupa kita punya tugas. Tugasnya tolong kerjakan LKS halaman 109 dan 115 sampai 116 bagian A-nya saja. Nah, kemudian nanti jawabannya dikumpulkan melalui kuis pada Edmodo. Seperti biasa ya anak-anak. Nah, coba sekarang kita simpulkan nih. Tadi kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang rotasi dan dilatasi ya. Nah, tadi baik untuk rotasi maupun dilatasinya kita sudah belajar untuk masing-masing hasil bayangan terhadap titik 0,0 maupun juga terhadap titiknya adalah P dengan koordinat M, N. Kemudian kita juga sudah menentukan hasil bayangan dari kurva yang didilatasikan maupun yang dirotasikan ya. Nah, kemudian juga tadi kita sudah belajar tentang GeoGebra juga ya. Nah, nanti tolong di rumah kalian bisa belajar untuk mempraktekkan GeoGebra-nya. Nah, jadi nanti agar lebih paham dalam memahami materi ini. Nah, sekian ya mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan. Jangan lupa juga, minggu depan kita akan masuk pada bagian transformasi matriks. Jangan lupa untuk dipelajari ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.